Halo semuanya, perkenalkan saya Jessica Josephson dengan NIM 08011282823804. Di video kali ini saya akan menjelaskan program dari Lamsol nomor 3, yaitu soal ini. Langsung saja di program dan pseudocode. Di program saya menggunakan hashtag include iostream sebagai file header, kemudian using namespace std in main sebagai fungsi utama, dan program menggunakan variabel A, B, C, D, E, maksimum, minimum, nilai max, nilai min, dan output yang bertipe data integer. Sebelumnya saya akan menampilkan algoritma deskripsi terlebih dahulu. Pada program kali ini akan dimasukkan 5 buah bilangan yang kemudian akan dicari angka tertinggi dan terendah, di mana hasil output dari program ini berupa operasi matematis antara angka-angka yang dimasukkan berdasarkan nilai tertinggi dan terendah yang didapatkan. Variabel yang digunakan dalam program ini antara lain A, B, C, D, E, maksimum, minimum, nilai max, maaf di sini terdapat kesalahan, nilai max dan nilai min, serta output yang bertipe data integer. Dengan proses awal, yaitu memasukkan 5 buah angka sebagai variabel A, B, C, dan E. Kemudian dilakukan pencarian nilai maksimum dan minimum di antara 5 angka yang telah dimasukkan, menggunakan fungsi max dan fungsi min. Kemudian deklarasikan nilai variabel untuk nilai max dan nilai min yang masing-masing bernilai 0. Variabel ini digunakan sebagai variabel yang diisi dengan banyaknya nilai maksimum atau minimum yang didapatkan. Banyaknya nilai maksimum didapatkan dengan mengecek apakah nilai A merupakan nilai maksimum. Jika ya, maka variabel nilai max bertambah 1. Begitupun seterusnya. Sedangkan untuk mencari banyaknya nilai minimum juga didapatkan dengan mengecek apakah nilai A merupakan nilai minimum. Jika ya, maka variabel nilai min akan bertambah 1. Begitupun juga seterusnya. Sehingga variabel nilai max akan memuat banyak nilai maksimum yang didapatkan, sedangkan variabel nilai min akan memuat banyaknya nilai minimum yang didapatkan. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan operasi matematis sesuai kasus dan syarat yang diberikan oleh soal. Yakni dengan ketentuan sebagai berikut, dilakukan pengecekan apakah ada lebih dari satu variabel yang memiliki nilai maksimum atau lebih dari satu variabel yang memiliki nilai minimum. Jika ya, maka hasil keluaran berupa sisa pembagian nilai maksimum dengan minimum. Sedangkan jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan. Bila nilai A maksimum, tampilkan rata-rata dari A dan nilai minimum. Sedangkan jika B maksimum, tampilkan selisih dari B dan nilai minimum. Bila C yang maksimum, tampilkan penjumlahan dari C dan nilai minimum. Sedangkan jika D maksimum, tampilkan hasil kali dari D dan nilai minimum. Kemudian jika E maksimum, tampilkan hasil bagi dari E dengan nilai minimum. Tapi bila nilai minimumnya 0, maka tampilkan jumlah dari semua bilangan, sehingga output dari program ini berupa hasil keluaran yang diwakili dengan variabel output. Selanjutnya, untuk pseudocode dari program ini, yaitu dimulai dengan variabel berupa A, B, C, D, E, maksimum, minimum, nilai max, nilai min, output dengan tipe data integer.
Kemudian begin, mulai. Pertama-tama menginputkan 5 variabel ini, yaitu A, B, C, D, E, seperti yang ditampilkan di program menggunakan cout dan cin. Selanjutnya, mencari nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan fungsi max dan fungsi min. Di program, eh, running program dari proses pencarian nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu menggunakan fungsi max dan min, dimulai dari dalam kurung yang paling dalam, yaitu setelah 5 angka yang dimasukkan berupa A, B, C, D, E, maka dimisalkan menggunakan notepad. Jika A2, B2, C3, D4, dan E5, E4. Nah, jika seperti ini, maka dilakukan pengecekan dari kurung paling dalam, yaitu antara D dan E. Di antara 4 dan 4, maka nilai maksimumnya adalah 4. Kemudian di antara C dan 4, berarti di antara 3 dan 4 nilai maksimumnya adalah 4. Kemudian di antara B dan 4, di antara 3 dan 4, maka yang maksimum adalah 4. Kemudian di antara A dan 4, di antara 2 dan 4 yaitu tetap nilai maksimumnya 4. Kemudian setelah didapatkan nilai maksimum, dicari nilai minimum menggunakan fungsi min. Sama seperti fungsi max, dicari terlebih dahulu eh, nilai minimum dari dalam kurung yang paling dalam. Di antara 4 dan 4, nilai minimumnya adalah 4. Di antara C dan 4, nilai minimumnya adalah 3. Di antara B dan 3, nilai minimumnya adalah 2. Di antara A dan 2, nilai minimumnya adalah 2. Sehingga didapatkan nilai maksimum dan minimum. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi menggunakan fungsi if. Namun sebelumnya deklarasikan variabel nilai max dan nilai min yang bernilai masing-masing 0. Eh, Variabel nilai max dan nilai min ini digunakan untuk sebagai variabel pembantu untuk menampung seberapa banyak nilai maksimum dan nilai minimum yang ada, maksud dalam artian nilai yang dimasukkan sebelumnya. Seperti ini, jika A maksimum, maka nilai max bertambah 1. Dilihat di sini, karena A, karena 2 tidak sama dengan 4, karena tadi nilai maksimum yang didapatkan ada 4, maka nilai max tetap 0. Kemudian dicek lagi, apakah 2 sama dengan maksimum, juga tidak. Dicek lagi, apakah C3 sama dengan maksimum, juga tidak. Maka selanjutnya dicek lagi apakah variabel D, yaitu 4, sama dengan nilai maksimum. Nah, di pengecekan ini kondisi terpenuhi. Maka dari itu nilai max bertambah 1, dari yang sebelumnya 0 ditambah 1 menjadi 1. Kemudian dicek lagi apakah nilai pada variabel E bernilai maksimum juga. Karena E 4 dan nilai maksimum juga 4, maka kondisi ini terpenuhi, sehingga nilai max bertambah 1 lagi. Yang sebelumnya dari 1 ditambah 1, maka nilai max bernilai 2. Selanjutnya, pengecekan banyaknya nilai minimum
menggunakan variabel nilai min. Sama seperti pengecekan di nilai max, jika A minimum, maka nilai min bertambah 1. A bernilai 2 dan nilai minimum juga bernilai 2, maka nilai min bertambah 1 menjadi 1. Kemudian dicek apakah nilai B merupakan nilai minimum. Karena nilai B juga 2 dan nilai minimum 2, maka kondisi ini terpenuhi dan nilai min bertambah 1, yaitu menjadi 2. Kemudian dicek apakah nilai C sama dengan nilai minimum. Kondisi ini tidak terpenuhi karena 3 tidak sama dengan 2, sehingga dicek lagi nilai D apakah sama dengan nilai minimum, juga tidak terpenuhi, dan apakah nilai E sama dengan nilai minimum juga tidak terpenuhi. Sehingga eh, sampai pada proses ini didapatkan nilai max bernilai 2 dan nilai min bernilai 2 juga. Kemudian dilakukan pengecekan kembali sesuai dengan syarat dan kondisi yang diberikan oleh soal. Apabila lebih dari satu variabel yang memiliki nilai maksimum atau lebih dari satu variabel yang memiliki nilai minimum, tampilkan sisa pembagian nilai maksimum dengan nilai minimum. Terlihat juga di codingan dan pseudocode yang ada. If nilai max lebih dari satu atau nilai min lebih dari satu, output nilai max modulo nilai min. Maka akan menampilkan hasil sisa pembagian dari nilai max dan nilai min. Kemudian jika nilai A maksimum, maka perlu diperhatikan bahwa else if ini dilakukan jika kondisi if tidak terpenuhi. Jika kondisi if yang pertama terpenuhi, maka output langsung bernilai hasil sisa pembagian dari nilai maksimum dan nilai minimum. Jika kondisi if yang pertama tidak terpenuhi, maka akan dicek menggunakan pernyataan else if yang kedua, yaitu jika apakah nilai A merupakan nilai maksimum. Jika ya, maka output yang dihasilkan adalah rata-rata dari A dan nilai minimum. Kemudian, jika tidak terpenuhi, maka akan dicek apakah B bernilai maksimum. Jika ya, maka output yang dihasilkan adalah B dikurang nilai minimum. Kemudian dicek lagi apakah, eh, maaf sebelumnya, jika belum terpenuhi juga kondisi ini, maka akan dicek selanjutnya variabel C. Apakah variabel C bernilai maksimum? Jika ya, maka output yang dikeluarkan adalah C ditambah nilai minimum. Jika kondisi belum terpenuhi juga, maka akan dicek variabel D apakah bernilai maksimum. Jika ya, maka output yang dihasilkan merupakan perkalian dari D dan nilai minimum. Selanjutnya, jika belum terpenuhi juga kondisi sebelum-sebelumnya, maka akan dicek nilai dari variabel yang dimasukkan apakah bernilai maksimum. Jika terpenuhi juga, maka eh, dicek kembali apakah variabel jika variabel E tidak sama dengan 0, maka dilakukan pembagian antara E dan nilai minimum. Jika E sama dengan 0, maka dilakukan penjumlahan dari semua bilangan yang dimasukkan, yaitu A, B, C, D, dan E. Sehingga output atau keluaran yang dihasilkan dari program ini merupakan variabel output yang terisi dari pernyataan dan pengecekan kondisi yang ada. Kemudian untuk flowchart-nya dimulai dari
simbol start, kemudian dimasukkan atau diinputkan 5 variabel yaitu A, B, C, D, dan E. Kemudian mencari nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan fungsi max dan fungsi min. Kemudian mendeklarasikan variabel nilai max dan nilai min yang masing-masingnya bernilai 0. Kemudian dicek kondisi apakah A, B, C, D, atau E yang bernilai maksimum. Jika ada yang bernilai maksimum, maka variabel nilai max akan bertambah 1. Kemudian, setelah pengecekan nilai max, selanjutnya dicek nilai minimum juga. Kemudian nilai maksimum dan minimum yang didapatkan akan digunakan untuk mengecek apakah lebih dari satu atau tidak. Jika lebih dari satu, maka output yang dihasilkan adalah nilai max modulo nilai min. Jika tidak, maka akan dilakukan pengecekan antara A, B, C, dan A, B, C, D, dan E yang mana yang bernilai maksimum. Jika A, maka output yang dikeluarkan adalah A plus nilai minimum dibagi 2 atau rata-ratanya. Jika B, maka output yang dihasilkan berupa pengurangan antara B dan nilai minimum. Jika C maksimum, maka output yang dikeluarkan adalah penjumlahan dari C dan nilai minimum. Jika D maksimum, maka output yang dikeluarkan adalah perkalian dari D dikali nilai minimum. Dan jika E maksimum, dan jika E tidak sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah penjumlahan dari, maaf, jika E tidak sama dengan 0, maka outputnya berupa E dibagi nilai minimum, dan jika E sama dengan 0, maka output yang dikeluarkan adalah penjumlahan dari semua bilangan. Sehingga output yang dihasilkan disimbolkan dengan simbol jajar genjang, yaitu berupa teks hasil keluaran titik 2 dan nilai yang berada di variabel output. Program selesai ditandai dengan simbol N di akhir flowchart. Sekian hasil program algoritma deskripsi pseudocode flowchart, dan untuk running programnya akan saya coba running. Dimasukkan A2, B2, C3, D4, E4, maka hasilnya adalah sisa pembagian dari nilai maksimum dan nilai minimum, yaitu 4 dibagi 2, tidak bersisa sama sekali, sehingga hasil keluarannya adalah 0. Sekian running program dan penjelasan program dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun kesalahan. Sekian dan terima kasih.